Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Novia Rahmawati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2 semester 4. Dengan adanya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas AIK 3 tentang monumental umat Islam dan ipteks. Di masa kejayaan Islam di bidang ipteks terjadi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Dia adalah khalifah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 786. Banyak lahir tokoh dunia yang kitabnya menjadi referensi ilmu pengetahuan modern. Sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks yaitu yang pertama, agama Islam menurut Al-Hasan dan Hill, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini memberikan dorongan yang sangat kuat kepada umat untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang sains dan teknologi. Yang kedua, pemerintahan yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, bahasa Arab sejak awal pemerintahan dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan dari Yunani dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Menurut Al-Hasan dan Hill, para sultan ketika itu sepenuhnya menyadari bahwa tidak mungkin ilmu pengetahuan berkembang di dalam Islam jika ilmu-ilmu tersebut tertulis dalam bahasa non-Arab. Lalu yang keempat, pendidikan untuk memacu laju perkembangan ilmu pengetahuan itu, para khalifah mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan tinggi, dan perpustakaan. Lalu yang kelima, penghormatan kepada ilmuwan. Al-Hasan dan Hill mencatat bahwa para ilmuwan pada era keemasan Islam mendapatkan perhatian yang besar dari kerajaan. Para ilmuwan masa itu dipenuhi kebutuhan finansialnya, bahkan diberi uang pensiun. Kebijakan ini diambil supaya mereka bisa mencurahkan waktu sepenuhnya untuk kegiatan mengajar, membimbing murid, menulis, dan meneliti. Yang keenam, maraknya penelitian, kerajaan pendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah riset ilmu matematika oleh Al-Khwarizmi, sang ilmuwan, untuk menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer dan masih tetap digunakan sehingga sekarang. Yang ketujuh, perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi sarana komunikasi yang efektif antar peradaban dan mempercepat proses kemajuan teknologi. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam di bidang ipteks. Yang pertama yaitu perpecahan umat Islam. Adanya perpecahan ini terjadi di kalangan umat Islam merupakan faktor yang menyebabkan kemunduran Islam. Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan yang menyimpang. Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dan sesuai dengan Al-Quran. 3. Kekurangan kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang ipteks. Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan menyatakan optimismenya bahwa Islam akan kembali berjaya di muka bumi. Ridwan menyebut saat ini merupakan momen kebangkitan Islam seperti janji Allah 700 tahun pertama Islam berjaya, 700 berikutnya Islam jatuh, dan sekarang tengah mengalami periode 700 tahun ketiga menuju kembalinya kebangkitan Islam. Meskipun saat ini umat Islam banyak ditekan, semua upaya ini justru semakin memperkuat eksistensi Islam. Ini sesuai janji Allah yang menyatakan bahwa meskipun saat ini umat Islam banyak ditekan, semua upaya ini justru semakin memperkuat eksistensi Islam. Ini sesuai janji Allah yang menyatakan bahwa meskipun begitu hebatnya musuh menindas Islam, namun hal ini bukannya akan melemahkan umat Islam.
ibaratnya paku. Semakin ditekan, Islam akan semakin menancap dengan kuat. Upaya lainnya adalah kembali kepada tradisi keilmuan dan dalam agama Islam. Dalam Islam, jelasnya ada dua jenis ilmu, yaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang masuk golongan ilmu fardu ain adalah Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, syariah, dan cabang-cabangnya. Sedangkan yang masuk ilmu fardu kifayah adalah kedokteran, matematika, psikologi, dan cabang sains lainnya. Sementara upaya ketiga adalah dengan mewujudkan sistem yang berdasarkan syariah Islam. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.